Kepolisian melakukan proses penyidikan terhadap kasus dugaan penipuan yang menimpa pasangan lansia Surabaya bernama Maria dan Muin. Dua bangunan rumah di kawasan Tenggilis, Permai, Kota Surabaya milik pasangan dua lansia itu kini sudah berganti nama menjadi milik Tri Ratna Dewi, mantan anak kosnya. Bergabung pada sore ini bersama kami sambungan daring dengan Maria Lucia Setiawati, korban penipuan, dan juga Pak Ilyas Tejo Priyono, Dirjen Penanganan Sengketa dan juga Konflik Pertahanan Kementerian ATR BPN. Selamat sore Ibu Maria dan juga Pak Ilyas, sehat selalu keduanya. Selamat sore. Baik, saya mau ke Ibu Maria. Ibu Maria, tentu kami prihatin dengan kasus ini. Anda mengalami kerugian yang cukup besar tentunya, Bu Maria. Bisa Anda jelaskan ke kami bagaimana awal mulanya kejadian terjadi kepada Anda? Oke, kejadian 2017, Tri Ratna Dewi itu kos di tempat saya di Tenggilis, Permai. Dia memberikan, mengajak untuk buka usaha laundry. Ya, setelah itu saya setuju. Jadi usaha itu di tempat kos, jadi bukan di tempat lain. Terus saya dibukakan rekening bank BRI. Alasannya supaya hasil laundry itu disimpan, maksudnya itu biar berkembang. Tapi ATM-nya itu yang bawa Tri Ratna Dewi. Setelah itu dia sering main ke rumah saya. Rumah saya itu Tenggilis Kelapa 3 nomor 56. Itu rumah tinggal sama kos-kosan. Yang bawah itu untuk saya tinggali, atas itu untuk kos-kosan. Terus dia menyarankan, Bu, rumah ibu itu bisa dikembangkan. Terus saya bilang gini, bagaimana caranya? Direnovasi jadi ruko, Bu. Oh, nanti setelah jadi ruko saya yang ngontrak. Jadi nanti ibu nggak usah ngekoskan untuk kontrak-kontrakan. Terus saya pikir, dananya dari mana? Ya ibu kan punya SK pensiun, itu bisa dicarikan uang atau dijaminkan ke bank. Akhirnya saya dibantu untuk pinjam bank di Bukopin. Oke. Jadi cicilan itu saya angsur langsung pemotongan dari pensiunan. Nah, setelah ruko itu mau finish 2018, saya pindah rumah kurang lebih 100 meter dari ruko. Ruko itu semua yang menempati Tri sama suaminya. Oke. Setelah itu untuk bisnis apa saya kurang paham. Dia cuma cerita kalau punya bisnis lending sama funding. Saya malah nggak ngerti itu bisnis apa. Akhirnya dia tuh ya secara lisan, Bu, karena itu sudah jadi ruko, sertifikatnya dipecah ya Bu ya, barang kali nanti saya beli kan enak. Terus saya pikir oke. Akhirnya tahun 2018 tanggal 9 Desember dia datang ke rumah bersama pegawai PPAT yang namanya Permadi. Cerita atau mengenalkan, Bu, ini Permadi, pegawai PPAT yang akan bantu pecah SHM. Itu secara lisan, Mas. Nah, karena dia bilang itu dan awal-awalnya untuk pemecahan saya setuju. Saya nyerahkan SHM yang asli sebelum dipecah kepada pegawai PPAT. Itu ada tanda terimanya. Jadi saat itu juga saya juga diberi berkas, saya tanda tangan, tapi pikiran saya kan pecah gitu loh. Nah, setelah dapat tanda tangan, si Permadi nggak pernah muncul. Telepon juga agak susah untuk dihubungi karena tahun 2019 kan COVID, 20 kan COVID. Akhirnya 2021 Permadi itu datang ke rumah bilang kalau itu sudah dipecah, dijual ke Permadi, gitu ceritanya. Terus langkah saya gimana? Sudah lapor polisi kan Bu ya langkah terakhirnya ya? Gimana Mas? Diteruskan? Ya, sudah lapor polisi kan sampai tahun 2022, kejadian tahun 2017 Bu Maria. Ini ceritanya sebentar Mas. Setelah saya diberitahu Permadi bahwa itu sudah dipecah, langkah saya ke Petun. Nah dari Petun itu saya baru tahu, oh ini alamat PPAT, ini
PPAT saya tuh jadi tanda tangan itu tidak di hadapan PPAT di Oke. rumah. Langkah saya terus saya melapor ke Polrestabes. Lah penyidik Polrestabes langsung menghubungi PPAT. Akhirnya saya Baik. diberi kopi AJB dan Oke, Bu itu. Maria, saya mau ke Jadi saya Pak diberi, Ilyas. iya Pak oke, Ilyas, monggo saya monggo. saya juga luruskan tadi, Pak Ilyas ini Dirjen Penanganan Kesengketa dan Konflik Pertanahan ATR BPN. Mohon maaf atas koreksi tadi, Pak. Dengan kasus yang disebut oleh Bu Maria tadi, apakah kerap terjadi, Pak Ilyas? Ya, terima kasih. Pertama, kami merasa prihatin ya atas kasus yang menimpa Ibu Maria. Dan ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa bagaimana para mafia melakukan praktek-praktek dengan memanfaatkan beberapa kelemahan-kelemahan orang tertentu. Apa yang dialami Bu Maria banyak juga yang terjadi di kasus-kasus yang lain, Pak. Seperti yang pernah kita dengar, mungkin suka ramai di media, ada kasus Bu Nirina Zubir, bukan hanya di kalangan bawah, tapi juga di kalangan atas menjadi korban mafia tanah, gitu Pak. Guna mencegah dan juga terjebak dalam peristiwa tersebut, apa yang harus dilakukan, Pak, Bu Maria ini? Ya, yang pertama betul bahwa bagaimana untuk memperoleh aset kembali yang berkaitan dengan adanya, kalau bisa dikatakan indikasi adanya penipuan dan rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau dilihat dari modusnya bisa dikategorikan masuk dalam kategori mafia tanah karena terstruktur, masif dan terorganisir yang melibatkan jaringan bukan satu orang tapi beberapa orang. Ada tidak, Nah, bagaimana Pak? Oke, maaf saya potong. Ada tidak keterlibatan notaris dalam peristiwa Ibu Maria ini? Kalau kita lihat di kasus Nirina Zubir ini notarisnya juga ikut terlibat. Ya, mungkin nanti penyidik yang akan melakukan penyidikan ya. Kami mungkin belum bisa memberikan pandangan. Tapi kalau dilihat dari kronologisnya, di situ ada keterlibatan notaris atau pegawai notaris, ada keterlibatan juga pihak lain yang siap membeli, ada keterlibatan unsur-unsur yang lain. Ini jaringan itu adalah seperti itu. Apakah jaringan ini kemudian mengarah kepada tindak pidana mafia yang dilakukan oleh notaris atau PPAT, nanti mungkin pihak penyidik yang akan lebih menggali lebih dalam lagi. Baik, sebagai bentuk edukasi Pak Sigit, kata Anda, Pak Ilyas, tadi kata Anda juga sudah banyak kasus yang serupa. Bagaimana kemudian memberikan pemahaman ke publik untuk sertifikat rumah SHM ini tidak langsung bisa berganti nama ke orang lain? Ya, yang pertama bahwa sertifikat harus dijaga secara baik. Oleh karena itu dalam rangka untuk menghindari adanya tindak pidana dengan menggunakan sertifikat fisik yang sekarang ada, Kementerian ATR BPN telah mengambil suatu kebijakan dengan melakukan alih media dari sertifikat manual kepada sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik tidak bisa dipalsukan karena itu terekam dalam data digital. Nah, yang banyak terjadi saat ini adalah sertifikat manual yang dalam bentuk kertas yang kita lihat sehari-hari. Ini bisa dibawa kemana dan rentan adanya satu permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga jaga, kalau belum alih media, jaga sertifikat, dan apabila ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk melihat atau apalagi memegang atau meminjam sertifikat, harus betul-betul ditanyakan untuk kepentingan apa. Baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, proses untuk terjadi suatu peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh PPAT itu juga harus melalui pertama pengecekan di ATR BPN. Apabila ternyata di Kementerian ATR BPN ternyata tidak ada catatan apapun, maka bisa dilakukan perbuatan hukum. Nah, PPAT itu juga dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum peralihan, apakah itu akte jual akte hibah dan lain-lain, harus memulai prosedur yang diatur oleh ketentuan PPAT. Pertama, harus menghadirkan para pihak penjual, pihak pembeli, kemudian dibacakan dan disaksikan oleh saksi. Apabila SOP ini tidak dilalui, maka PPAT telah melanggar ketentuan dan melanggar kode etik yang ditentukan dalam ketentuan aturan mengenai PPAT. Ya, upaya apa yang sudah dilakukan memberantas dan juga memutus mata rantai para mafia ini, Pak? Karena kalau
ATR BPN tentu juga punya andil di sini Pak untuk memberikan literasi ke masyarakat agar memutus mata rantai jejaring mafia tanah ini. Ya, yang pertama kita alhamdulillah telah membuat dan mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 2024 mengenai pencegahan timbulnya kasus pertanahan. Salah satunya adalah mafia tanah. Yang kedua, karena mafia tanah ini berkaitan dengan kegiatan proses justisia, di mana Kementerian ATR BPN tidak mempunyai kewenangan untuk masuk ke sana, maka Kementerian ATR BPN bersama dengan Kejaksaan Kepolisian membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Yang salah satunya adalah bagaimana kita memberantas praktek-praktek mafia tanah dengan menetapkan target setiap tahun. Perlu kami sampaikan bahwa kerugian yang dilakukan oleh para mafia luar biasa. Pada tahun 2023 kita bisa mengungkap adanya praktek mafia tanah dengan menetapkan 134 tersangka dengan kerugian 13 triliun. Tahun 2024 sekarang ini kita menetapkan ada 90 target operasi dan sudah berjalan, sudah menetapkan 134 tersangka dengan kerugian hari ini yang bisa kita selamatkan sekitar 10 triliun. Artinya bahwa mafia tanah itu di samping merugikan masyarakat juga sudah mengganggu investasi dan perekonomian kita secara umum. Demikian Mas. Ya, target operasi Anda berikutnya adalah pelaku ini Pak yang bernama Dewi. Apakah ini juga dibidik oleh pihak Anda untuk segera ditangkap? Ya, nanti kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Bila memang memenuhi syarat sebagai mafia tanah, kita akan masukkan sebagai target operasi, sehingga nanti akan dikawal secara bersama-sama oleh tim anti satgas mafia tanah yang terdiri dari Kementerian ATR BPN, Kejaksaan dan Kepolisian. Baik, terakhir kepada Ibu Maria, harapan Anda tentu juga mengejar pelaku ya Bu Maria. Apalagi mungkin pesan dari Pak Muin, suami Anda, setelah Anda melapor ke polisi, apa berikutnya? Singkat saja. Pak Muin, sebentar, karena Bapak kurang itu ya, saya wakili boleh? Oh ya, silakan Ibu Maria saja. Baik, singkat saja Bu. Oke. Intinya harapan saya SHM itu kembali ke saya seperti semula. Begitu juga agar para mafia atau apa namanya itu juga menerima hukuman setimpal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu harapan saya itu. Baik, semoga. Ada lagi Bu, silakan. Iya. Oke. Iya, sudah. Itu baik, itu kita harapkan saya. Kembali segera ke ditangkap pelakunya, mantan anak kos Anda, Dewi. Terima kasih para narasumber, Ibu Maria Lucia Setiawati, korban penipuan, dan juga Pak Ilyas Tejo Priyono, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR BPN. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum. Selamat sore, terima kasih.